Bayangkan uang 1 triliun rupiah ada di depanmu. Tapi orang-orang justru lebih memilih menukar barang dengan satu bungkus garam. Padahal, kalau skenario terburuk terjadi, misalnya Perang Dunia Ketiga yang memutus aliran listrik global dan menghancurkan jalur logistik, semua angka di layar HP kamu itu bakal hilang seketika. Emas pun, meski berharga, punya masalah besar. Kamu nggak bisa makan emas, dan kamu bakal kesulitan memotong batangan emas cuma buat beli sekeranjang telur. Di dunia yang lagi kacau, sistem barter bakal balik lagi dan barang-barang receh yang ada di dapur kamu sekarang bakal jadi mata uang yang jauh lebih sakti daripada dolar Amerika. Kita harus mulai dari pemahaman dasar dulu, kenapa uang kertas atau digital itu bisa nggak berguna. Uang itu cuma berharga karena ada kepercayaan dan ada sistem yang menjaminnya. Kalau negaranya lagi kacau, sistemnya tumbang, maka kepercayaan itu hilang. Kita bisa lihat contoh nyata di Venezuela atau Zimbabwe, di mana orang harus bawa 1 gerobak uang cuma buat beli sepotong roti. Di kondisi perang, situasinya lebih parah lagi. Bukan cuma uangnya yang nggak laku, tapi barangnya yang memang nggak ada. Nah, di saat itulah nilai barang ditentukan oleh fungsi aslinya untuk bertahan hidup, bukan oleh angka yang tertera di label harga. Kita bakal bahas barang-barang yang sering banget disepelekan, tapi bakal jadi raja di pasar gelap saat perang terjadi. Barang pertama yang wajib banget kamu stok dan bakal jadi alat barter paling dicari adalah garam. Ya, garam dapur yang harganya cuma beberapa ribu per bungkus itu. Kenapa garam? Kamu mungkin mikir garam cuma buat penyedap rasa. Tapi di dunia tanpa kulkas, garam adalah dewa. Tanpa listrik, kamu nggak bisa nyimpen daging atau ikan di freezer. Satu-satunya cara supaya cadangan makanan kamu nggak busuk dalam 2 hari adalah dengan teknik penggaraman atau pengawetan. Garam menarik kelembapan dan membunuh bakteri. Di zaman dulu, tentara Romawi bahkan digaji pakai garam, yang jadi asal-usul kata salary atau gaji dalam bahasa Inggris. Kalau perang terjadi, orang bakal rela nuker barang berharga apapun demi segenggam garam supaya persediaan daging mereka nggak mubazir dan mereka nggak mati kelaparan. Selain itu, tubuh manusia itu butuh elektrolit. Tanpa asupan garam yang cukup, kamu bakal lemes, kram otot, dan sistem syaraf kamu bakal kacau. Jadi, garam bukan cuma soal rasa, tapi soal nyawa. Bayangkan kamu punya stok garam 10 kg sekarang. Itu nilainya mungkin nggak seberapa. Tapi di tengah perang, 10 kg garam bisa jadi setara dengan 1 unit motor atau perhiasan mewah. Barang kedua yang nggak kalah krusial adalah alat pemantik api, terutama korek api gas yang murah meriah itu. Kita mungkin sudah terbiasa tinggal pencet kompor gas atau pakai microwave. Tapi kalau jalur distribusi gas terputus dan listrik mati total, api jadi satu-satunya cara buat masak, mendidihkan air supaya layak minum, dan menjaga suhu tubuh saat malam hari yang dingin. Membuat api dari gesekan kayu atau batu itu susah banget, butuh keahlian dan energi besar. Makanya, 1 buah korek api gas bakal punya nilai yang sangat tinggi. Kalau kamu punya 1 kotak besar korek api isi 50 biji, kamu sudah punya modal yang sangat kuat buat barter. Orang bakal butuh api setiap hari. Korek api itu kecil, ringan, dan mudah dibawa-bawa, yang membuatnya jadi mata uang barter yang sempurna. Selain korek api, lilin juga bakal jadi barang mewah. Saat malam gelap gulita tanpa lampu jalan atau lampu rumah, cahaya adalah harapan. Orang yang punya sumber cahaya dan api bakal memegang kendali atas kenyamanan hidup di tengah kekacauan. Selanjutnya adalah baterai, terutama ukuran AA dan AAA. Kita sekarang mungkin merasa semua sudah serba charging atau pakai kabel. Tapi ingat, kalau power grid atau jaringan listrik hancur, kamu nggak bisa ngecas HP atau senter kamu lewat colokan tembok. Perangkat-perangkat darurat seperti radio panggil, radio FM buat dengerin perkembangan perang, atau senter LED rata-rata masih pakai baterai fisik. Di saat perang, informasi itu harganya mahal banget. Orang pengen tahu kapan bantuan datang, di mana lokasi zona aman, atau kemana arah pergerakan musuh. Radio portable jadi satu-satunya alat informasi yang paling tahan banting, dan radio butuh baterai. Punya stok baterai yang banyak artinya kamu punya akses ke informasi dan cahaya. Kamu bisa barter 1 pak baterai dengan makanan kaleng yang cukup untuk 1 minggu. Ini bukan hiperbola, tapi logika bertahan hidup. Baterai punya masa kadaluarsa yang cukup lama, jadi kalau kamu simpan dari sekarang, itu adalah investasi yang jauh lebih masuk akal buat skenario kiamat daripada nyimpen saldo di e-wallet. Selain 3 hal tadi, ada 1 kategori barang yang sering banget dilupakan anak muda karena dianggap, masa sih? Yaitu perlengkapan kebersihan dan kesehatan dasar. Kita bicara soal sabun, pasta gigi,
dan terutama pembalut wanita atau obat-obatan dasar seperti paracetamol dan antibiotik. Di kondisi perang, penyakit justru lebih banyak membunuh orang daripada peluru. Luka kecil yang terinfeksi karena nggak ada antiseptik bisa berujung pada kematian. Sabun batangan mungkin sekarang harganya cuma 3.000 perak, tapi saat air bersih terbatas dan penyakit kulit mulai mewabah di pengungsian, sabun itu bakal jadi barang langka yang diperebutkan. Hal yang sama berlaku buat obat-obatan. Kalau kamu punya stok obat mahal, obat sakit kepala, atau antiseptik lincah, kamu itu ibarat apotek berjalan. Di pasar barter, orang gak bakal nanya sertifikat keaslian emas kamu. Mereka bakal nanya, punya obat buat nurunin panas anak saya nggak? Di saat itulah, kemanusiaan dan kebutuhan mendesak bikin barang-barang medis ini jadi tak nilai harganya. Jangan lupa juga soal barang-barang yang berkaitan dengan kenyamanan psikologis atau vice items. Ini agak unik, tapi sangat nyata di medan perang manapun di sejarah manusia. Barang itu adalah rokok, kopi, dan coklat. Kenapa? Karena saat orang stres besar, ketakutan, dan depresi karena perang, mereka butuh sesuatu untuk menenangkan syaraf mereka. Rokok sering banget jadi mata uang tidak resmi di kamp pengungsian atau zona perang. Bahkan buat orang yang nggak ngerokok pun, menyimpan rokok itu sangat menguntungkan, karena itu adalah barang barter yang paling stabil nilainya. Kopi juga sama, kafein membantu orang tetap waspada saat harus berjaga malam. Satu sachet kopi instan bisa jadi alat negosiasi yang ampuh buat dapat bantuan dari orang lain. Barang-barang ini memberikan rasa normal di tengah situasi yang nggak normal sama sekali. Kita juga perlu ngomongin soal air bersih. Oke, air itu berat dan susah disimpan dalam jumlah sangat besar buat barter. Tapi alat untuk menjernihkan air adalah harta karun. Tablet pemurni air atau filter air portable itu ukurannya kecil. Kalau kamu punya alat yang bisa mengubah air sungai yang kotor jadi layak minum dalam sekejap, kamu punya mesin pencetak uang di tengah perang. Air adalah kebutuhan nomor 1 manusia. Kita bisa bertahan nggak makan selama 3 minggu, tapi tanpa air, 3 hari saja nyawa sudah di ujung tanduk. Jadi, daripada invest di jam tangan mewah yang nggak bisa nyaring bakteri, mending invest di beberapa filter air berkualitas tinggi. Poin penting yang harus kamu pahami adalah soal mobilitas. Emas itu berat. Kalau kamu harus lari dari rumah karena ada serangan dan cuma bisa bawa 1 tas ransel, membawa emas batangan berkilo-kilo itu nggak praktis dan berbahaya karena mengundang rampok. Tapi kalau isi tas kamu adalah campuran dari korek api, obat-obatan, baterai, dan garam, kamu punya modal yang fleksibel. Kamu bisa kasih 2 bungkus garam buat tumpangan kendaraan, atau kasih 1 strip obat buat dapat tempat berteduh. Barang-barang receh ini bisa dibagi-bagi dengan mudah sesuai nilai barang yang mau kamu tukar. Ini yang disebut dengan divisibility dalam ilmu ekonomi, dan barang-barang barter ini punya itu secara alami. Persiapan menghadapi situasi darurat sebenarnya tidak harus terlihat ekstrim. Kamu bisa mulai dari hal sederhana saat belanja bulanan. Tambah 1-2 bungkus garam, simpan baterai cadangan, atau beberapa korek api. Tapi bukan hanya punya barangnya, kamu juga harus tahu cara menyimpan dan mengelolanya dengan benar. Ini bukan sekedar menimbun barang, tapi membangun manajemen logistik pribadi. Di saat krisis, sistem harga yang biasa kita kenal bisa berubah menjadi sistem barter, di mana nilai barang sangat bergantung pada kebutuhan. 1 botol air bisa menjadi sangat berharga bagi orang yang kehausan. Namun barter bukan hanya soal keuntungan, melainkan juga kerjasama. Membangun hubungan dengan tetangga atau komunitas bisa menjadi kunci bertahan hidup, karena setiap orang bisa saling melengkapi kebutuhan. Menariknya, persiapan ini sebenarnya tidak punya resiko. Jika krisis tidak pernah terjadi, semua barang itu tetap berguna dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan benda sederhana yang sering dianggap sepele, seperti jarum jahit, benang, atau pemotong kuku, bisa menjadi sangat penting saat kondisi tidak lagi normal. Di situasi seperti itu, kita baru sadar bahwa benda sederhana seringkali punya nilai yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Pada akhirnya, investasi terbaik bukan hanya soal uang di bank, tapi kesiapan menghadapi keadaan yang tidak terduga. Kadang barang sederhana seperti garam, baterai, korek api, atau bahkan buku catatan bisa jauh lebih berharga daripada saldo digital yang besar. Karena di situasi sulit, yang bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap. Sekarang, saya ingin tahu pendapatmu. Kalau dunia tiba-tiba mengalami krisis besar, barang apa yang pertama kali akan kamu simpan untuk bertahan hidup? Tulis jawabanmu di kolom komentar, kita diskusi bareng di sana. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, konten yang membuka cara pandang baru tentang dunia, jangan lupa subscribe channel Faktanya Fakta supaya kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena di channel ini, yang kita bahas bukan sekedar cerita, tapi faktanya fakta.